Kita sekarang akan melihat lebih dekat tiap-tiap aktivitas dalam sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Ada 4 aktivitas yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya. Yang pertama adalah memutakhirkan atau mengupdate general ledger. Yang kedua adalah membukukan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat, menyusun laporan internal untuk pihak manajemen. Mengupdate GL itu secara sederhana artinya membukukan ayat jurnal ke dalam general ledger. Dampaknya adalah perubahan saldo sehingga akun buku besar mencerminkan saldo yang terbaru. Ayat jurnal bisa berasal dari subsistem akuntansi atau dari treasurer. Pada gambar ini, ayat jurnal yang berasal dari berbagai subsistem akuntansi ditunjukkan pada bagian kiri atas. Dengan database yang terintegrasi sebenarnya mungkin saja updating terhadap GL itu dilakukan setiap kali satu transaksi diinput ke dalam sistem. Database 1 tersentralisasi, teorinya memungkinkan. Akan tetapi jika itu diimplementasikan, terutama kalau perusahaan itu memiliki cabang yang lokasinya berjauhan, itu akan mengkonsumsi sumber daya sistem sehingga sistem informasi akuntansi akan bekerja ekstra keras. Oleh karena itulah, praktek yang efisien adalah dengan melakukan updating secara periodik. Transaksi rutin ditangani secara real time pada tingkat lokal subsistem siklus akuntansi, kemudian updatingnya terhadap GL dilakukan secara kolektif atau batch processing, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Dengan batch processing berarti ayat jurnal yang dihasilkan oleh tiap-tiap subsistem siklus akuntansi merupakan ayat jurnal kolektif. Di sini disebutkan sebagai summary journal entry karena jumlah-jumlah yang di debit dan di kredit bukan berasal dari satu unit transaksi tetapi dari transaksi yang sama selama satu periode. Transaksi penjualan misalnya secara keseluruhan akan berdampak kepada 3 akun. Debit ke piutang usaha jika dilakukan secara kredit, debit ke kas jika dilakukan secara tunai, dan kreditnya adalah pendapatan penjualan. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokoknya akan selalu didebit ke harga pokok penjualan dan dikredit ke persediaan barang dagangan. Jadi di tingkatan subsistem siklus akuntansi, jurnal itu sebenarnya standar. Begitu-begitu saja, sehingga memungkinkan untuk diposting secara kolektif ke general ledger. Sumber yang kedua dari ayat jurnal berasal dari treasurer atau manajer keuangan. Manajer keuangan ini mengakses program update GL secara langsung, terutama untuk merekam transaksi pembiayaan dan investasi. Transaksi pembiayaan atau pendanaan itu biasanya tidak terjadi secara rutin, setahun mungkin hanya satu kali atau tidak pernah sama sekali. Transaksi investasi juga jarang karena menyangkut jual beli aset jangka panjang, seperti misalnya aset tetap. Ketika diinput ke program input GL, General Ledger Input Program, ayat jurnal ini akan mengubah saldo akun-akun yang ada di dalam database buku besar. Ayat jurnal yang diinput ini akan tersimpan di dalam file voucher jurnal. File voucher jurnal ini ketika dicetak, tampilannya akan sangat mirip dengan jurnal umum dalam sistem akuntansi manual. Ada kolom tanggal, nama akun, kemudian jumlah yang didebit dan jumlah yang dikredit.
akan tetapi berbeda secara fungsi. File voucher jurnal itu dihasilkan setelah input jurnal. Biasanya dicetak ketika auditor meminta untuk melakukan verifikasi transaksi.